Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putra. NIM C1L025 169. Saya berasal dari kelompok 2 dengan koas Bahardiati. Jadi sekarang ini saya akan membahas soal tentang korelasi. Ya, bisa kita lihat contoh soalnya di sini. Sini terdapat dua soal dan terdapat dua tabel yang berbeda dan datanya berbeda juga. Kemudian dari data-data ini kita pindahkan ke Excel untuk kita selesaikan soalnya. Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Nah, ini adalah data pada soal yang pertama tadi. Kemudian dari data itu kita lakukan, kita pangkatkan hasilnya. Nah, hasil X ini adalah hasil dari skor prestasi belajar PAI, dan untuk yang Y ini adalah skor dari sikap keagamaan. Nah, kemudian untuk X dikali Y itu maksudnya adalah skor pada prestasi belajar PAI kemudian dikalikan dengan skor sikap keagamaan. Nah, angka di bawah ini adalah jumlah dari data-data ini. Kemudian bisa kita lihat di sini N sama dengan 10. Nah, N ini adalah jumlah atau banyak data yang ada di sini. Kemudian untuk A itu adalah soalnya atau bisa disebut peluangnya. Nah, untuk di sini variabel bebasnya adalah prestasi belajar PAI. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah sikap keagamaan. Kemudian kita di sini akan mencari yaitu tabel hitungnya. Untuk rumus tabel hitung yaitu adalah nilai R, kemudian kita kali setelah itu kita ketik SQRT, kita pilih yang paling atas, kemudian kita kurung satu, lalu kita tambahkan nilai N dikurangkan dengan 2 tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian kita bagi, habis itu setelah itu kita buka kurung, kita ketik lagi SQRT, kita pilih yang paling atas lagi, setelah itu kita ketik 1 ini kurang, lalu buka kurung lagi. Habis itu kita masukkan nilai ini dipangkatkan dengan 2, lalu tutup kurung sebanyak 3 kali. 2, 3. Oke, terus enter. Ini hasilnya. Dan kemudian untuk nilai pada tabelnya itu rumusnya adalah tin V. Kita pilih yang ketiga ini. Untuk probabilitasnya, ini adalah probabilitasnya itu 0,05. Nah, itu koma dek freedomnya kita ambil 8. Nah, lalu ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapat adalah nilai korelasi dari variabel X dan variabel Y adalah 0,9429
94,249 dan termasuk dalam kategori sangat kuat dengan pengujian signifikan di mana nilai T hitung lebih kecil dari T tampil sehingga A0 diterima, maka variabel X tidak memiliki hubungan signifikan dengan variabel Y. Dan ini adalah diagram dari data yang kita dapat atau hasil yang kita dapat. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kita sudah menyalin data yang ada pada soal tersebut. Nah, ini adalah datanya. Dari data tersebut kita jumlahkan dulu semuanya. Ini sudah kita jumlahkan. Kita jumlahkan ke samping juga. Dan sudah kita dapatkan jumlahnya semuanya. Lalu kita bentuk data seperti ini. Ya, bisa dilihat. Nah, yang ini tidak ada rumusnya karena data yang ini adalah data yang ada di sini. Kita ambil semua dari data ini. Nah, untuk mengambil data yang ini kita ada rumusnya. Nah, bisa dilihat B6. Untuk data yang ini contohnya rumusnya itu nilai jumlah dari yang ini lalu dikalikan dengan jumlah samping, tapi kita mengambil data yang ini lalu dibagi dengan jumlah semua yang ada di bawah ini, lalu dapatlah hasil yang ini. Kemudian untuk mengambil hasil yang ini ada perbedaan, kita tetap mengambil hasil yang ini dan ini, tetapi hasil yang ini kita kalikan dengan data yang ini. Begitupun juga dengan yang ini, kita mengambil data yang ini kemudian kita kalikan dengan data yang ini, tetap dibagi dengan data 600 ini. Nah, kemudian untuk mengambil data yang ini atau mencari data yang ini, rumusnya adalah ini dikurangkan dengan ini, lalu kita tutup kurung, dipangkatkan 2 dibagi dengan nilai EIJ, lalu enter. Kita bisa mengklik, kita saya inilah hasilnya semuanya. Kemudian untuk mencari nilai C hitung, untuk mencari nilai C hitung rumusnya cukup gampang. Rumusnya adalah total dari semua ini lalu ini. Kemudian untuk mencari nilai C tampilnya, rumusnya adalah kita menggunakan chain V. Nah, ini dia yang kedua, paling bawah, dan probabilitasnya sama pada soal pertama tadi, dengan probabilitasnya adalah 0,05. lalu kita ketik koma dengan menggunakan depth freedom 4, lalu tutup kurung, kita enter saja. Nah, ini adalah bagian terakhirnya, yaitu nilai sisi atau koefisien korelasi. Nah, untuk menemukan nilai koefisien korelasinya
kita menggunakan rumus SQRT, kita pilih yang paling atas, lalu kita buka kurung sekali, kita klik bagian C hitung, lalu kita bagi, kita buka kurung lagi, kita klik total ini, lalu kita tambah, kita klik pada nilai C hitung ini, lalu kita tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu di enter. Ya, bisa kita lihat hasilnya di sini adalah 0,352 sekian. Dari nilai tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa nilai Cihitung lebih besar daripada Citambel, maka A0 ditolak sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstra universitas dengan prestasi studi mahasiswa. Nilai sisi sebesar 0,352 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan tersebut termasuk kategori lemah sampai kategori sedang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan atau jawaban yang dapat saya sampaikan dari soal yang kita bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.